Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai wawancara, izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya, Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Syarafina Kautsar dari Politeknik Setiawan Bandung, Prodi Administrasi Pembangunan Negara. Ya. Tujuan saya datang ke Balai Bahasa Jabar ini untuk mewawancarai tentang program penyuluhan Bahasa Indonesia bagi siswa dan praktisi hukum di Kabupaten Bandung Barat. Sebelum saya mengajukan pertanyaan wawancara, diperbolehkan untuk perkenalkan diri dulu, Bu, sebelumnya. Baik. Terima kasih atas perkenalan dari Devina ya. Saya sendiri adalah koordinator kelompok kepakaran dan layanan profesional pembinaan dan bahasa hukum Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Nama saya Kartika. Ya, ini memang programnya pernah kami laksanakan ya tahun 2021. 2021 betul. Ya, betul. Kebetulan saya juga jadi penyuluh di sana. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Baik ya, Bu, langsung ke pertanyaan saja. Boleh. Ibu, terkait dengan program kegiatan penyuluhan bahasa Indonesia bagi siswa dan praktisi hukum di Kabupaten Bandung Barat ini, mohon Bu bisa dijelaskan bagaimana Ibu dan tim memonitor dan mengevaluasi kebijakan tersebut, baik dari sisi input, proses, output, dan outcome. Jadi kalau dari input itu kan kami menerima penugasan itu kan diamanatkan melalui anggaran ya. Jadi kami punya anggaran yang harus dieksekusi, katakanlah begitu. Nah, penentuan daerah mana yang akan menjadi sasaran kegiatan itu biasanya kami peroleh melalui pemetaan. Jadi selama ini kami sudah melakukan di mana saja, kemudian sasarannya siapa gitu ya, dan sudah berapa banyak gitu yang tercover oleh anggaran kami gitu kan, oleh kegiatan kami. Nah, kebetulan di Bandung Barat itu mungkin dianggapnya kemarin waktu tahun 2021 itu termasuk yang belum mencapai target yang diinginkan. Artinya ada kekurangan sasaran begitu ya. Kan ada daerah-daerah yang memang sudah sering sekali gitu ya. Rata-rata sih di kota. Karena kalau kota itu kan daya jangkaunya, maksudnya lingkup wilayah juga kan tidak sebesar kabupaten ya. Nah, beda dengan kabupaten. Nah, kalau kabupaten itu memang kami agak jarang pergi ke kabupaten karena ketika kami mengundang pun itu agak sulit. Karena yang di ujung-ujung, di pinggir-pinggir perbatasan itu susah gitu ya mencapainya. Ya, dan kebetulan karena kegiatan kami itu juga bukan berupa full board ya. Jadi kalau full board itu kan diinapkan sehingga jarak seberapa pun tidak menjadi masalah karena peserta ada di situ selama kegiatan berlangsung. Tetapi kalau sistemnya full day seperti yang kami laksanakan, nah itu agak bermasalah biasanya di daerah yang jauh-jauh. Nah ini kalau tetapi selama ini sih solusinya hanya yang dekat-dekat aja sih ya gitu. Jadi kami minta kepada yang koordinator yang mengumpulkan peserta itu minta yang memungkinkan untuk mencapai tempat pelaksanaan kegiatan gitu. Itu dari segi input. Nah prosesnya biasanya kami bersurat ya ke pemerintah daerah setempat gitu melalui dinas biasanya, apakah melalui sekretariat daerah atau dinas pendidikan. Kalau siswa tentu ke dinas pendidikan ya. Apakah kalau SMP kami ke yang dinas pendidikan menengah itu ya, dan dasar dan menengah, dasmen itu seksi itu gitu, kepala seksi pendidikan dasar dan menengah. Nah, kami minta sekian jumlah pesertanya gitu. Nah, tetapi kalau ada praktisi hukum ini biasanya kami ke sekretariat daerah. Nah, nanti sekretariat daerah yang akan mendisposisikan di kecamatan. Kalau waktu itu kalau tidak salah saya kecamatan atau kelurahan gitu ya, pesertanya itu bagian hukum gitu. Nah, itu diundang, didisposisi ke sana, diundang datang dan mengikuti penyuluhan selama 2 hari. Nah, itu baru sampai output ya. Nah, untuk outcome-nya sendiri tentu kami punya cara untuk mengukurnya begitu. Outcome itu adalah hasil apakah ada perubahan pengetahuan gitu, ada perubahan informasi gitu ya, kemampuan terutama gitu. Jadi kami mengukurnya melalui pretest dan posttest. Sebelum kami mengadakan penyuluhan itu di setiap materinya kami adakan pretest,
kemudian setelah selesai kami adakan post test. Nah biasanya ada peningkatan gitu. Dikatakan berhasil itu kalau 10% saja meningkat itu sudah baik gitu ya. Tetapi kadang-kadang karena satu dan lain hal itu ada juga yang tapi hanya 1-2 saja ya yang tetap gitu nilainya antara pretest dengan post test gitu. Tetapi 70-80% itu biasanya ada peningkatan gitu. Bagaimana Bu mengenai dampak kebijakan program ini? Apakah juga dievaluasi Bu? Ya tentu kami di dalam setiap tahun itu sebetulnya ada monefnya gitu ya, dan itu yang melakukannya pimpinan gitu. Jadi pimpinan yang kemudian berkunjung ke daerah sasaran, dan kemudian itu kan antar pimpinan ya kalau monef itu. Jadi tentu berkoordinasinya lagi dengan pimpinan ya satker di daerah sasaran gitu. Berarti dari pimpinan ke pimpinan gitu ya Bu ya? Iya betul. Baik ya Bu, selanjutnya bagaimana Bu cara memonitor dan mengevaluasi dampak kebijakan program penyuluhan bahasa Indonesia ini di Bandung Barat, Kabupaten Bandung Barat? Tentu kami biasanya kami mengadakan koordinasi. Nah dari koordinasi itu dan kemudian juga biasanya peserta itu juga tidak lepas begitu saja ya, kami menyimpan nomor kontaknya, nanti kami bagikan survei gitu. Nah melalui survei itu kita akan tahu bagaimana tingkat kepuasan mereka gitu ya, dan keberterimaan materi yang kami berikan begitu ya, dan kemudian juga kalau memang ada kendala ketika pelaksanaan gitu itu apa gitu. Nanti kan kalau itu kan anonim ya, survei itu biasanya itu nanti akan tergali begitu ya berbagai permasalahan itu, dan tentunya kami menindaklanjuti gitu. Apakah kalau misalnya dianggap ternyata mengundang 40 orang yang kemarin itu kurang misalnya ya, sementara Kabupaten Bandung Barat itu kan cukup luas gitu, kayaknya untuk tahun depan kami minta lagi misalnya kegiatan yang serupa gitu ya dengan sasaran yang berbeda misalnya, atau sasarannya yang sama gitu. Baik ya Bu, selanjutnya bagaimana Bu jika terjadi masalah ketika proses monitoring dan evaluasi, bagaimana cara mengatasinya? Masalahnya seperti apa misalnya? Di proses monitoringnya dan proses untuk mengevaluasinya, terus bagaimana cara mengatasinya Bu? Nah selama ini sih mungkin karena yang melaksanakan juga pimpinan gitu ya, jadi kami juga tidak terlibat langsung. Tetapi yang sudah-sudah sih kebanyakan tidak ada masalah ya, karena sebelum itu kan kami juga menginformasikan bahwa kami akan melakukan monef gitu kan. Kemudian ketika monefnya juga kami sudah jelaskan apa saja yang kami perlukan gitu ya, dan biasanya mereka melengkapi gitu kan. Kemudian ada kuesioner kan yang kami siapkan gitu untuk diisi. Nah baru dari itu diolah di sini gitu. Dan kalau memang ada kendala gitu ya dalam prosesnya gitu, bergantung masalahnya. Kalau memang bisa diatasi segera, tentu akan diatasi di tempat segera gitu. Tetapi kalau memang berupa kebijakan, nah itu kan harus dibicarakan lagi ya di tingkat yang lebih tinggi mungkin ya, karena itu akan nanti apakah itu berdampak kepada anggaran atau tidak gitu nanti tuh penyelesaian masalahnya gitu. Selanjutnya Bu, dalam mengevaluasi apakah melibatkan pihak lain, bagaimana proses dan manfaatnya? Dalam setiap kegiatan itu pasti melibatkan pihak lain itu selain peserta. Iya Bu, selain peserta. Kalau selain peserta kayaknya nggak ada ya. Berarti nggak ada stakeholder lain? Stakeholdernya itu adalah biasanya yang pemerintah daerah ya. Nah pemerintah daerah ya, kalau dengan pemerintah daerah biasanya sih kita insya Allah selama ini sudah baik ya hubungannya gitu, karena kami sering berkoordinasi juga untuk berbagai kegiatan. Jadi mungkin dalam setahun itu tidak hanya sekali gitu bertemu dengan para pemangku kepentingan ya atau stakeholder itu gitu. Jadi kendala-kendala teknis dan non teknis itu relatif kurang gitu ya, karena komunikasi yang baik gitu. Dari komunikasi yang baik dan serta ke stakeholder pemimpin daerah, terus bagaimana Bu proses dan manfaatnya?
prosesnya mungkin yang setiap bulan itu tadi Bu ya? Setiap bulan enggak ketemu? setiap bulan, tetapi sering gitu ya. Jadi maksudnya kami ini kan dalam setiap KKLP itu tentu ada ke daerahnya gitu ya. Nah, untuk kegiatan yang berbeda-beda itu kami selalu ada koordinasi dulu gitu. Jadi tidak kami datang begitu saja kemudian berkegiatan, tidak. Tentu kami sudah melalui, ibaratnya kalau itu mah ketok pintu dulu lah ya gitu, bahwa kami akan mengadakan kegiatan ini, mungkin kami minta bantuan apa gitu kan, sediakan peserta mungkin atau tempat atau apalah gitu ya, bentuk-bentuk kerjasama seperti itu gitu. Itu biasanya lancar-lancar saja gitu ya sejauh ini gitu. Jarang sekali kami menemui kendala gitu, karena memang dari sana disposisinya pada umumnya sih sesuai. Jadi kalau misalnya kami mengutarakan keperluan kami, kemudian di sana kan didisposisi ya, nah biasanya sudah sesuai gitu disposisinya gitu. Dan kalau misalnya belum sesuai, akan kami hubungi lagi, oh bukan dengan dinas ini misalnya, tapi dengan dinas yang itu gitu. Nah itu bisa seperti itu gitu. Nah untuk evaluasi ya selama ini sih kami evaluasinya baru mengandalkan survei itu ya. Belum ada bentuk evaluasi lain yang mungkin lebih baru gitu atau lebih karena menurut kami itu sudah cukup efektif gitu ya. Mungkin cukup sekian ya Bu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.